Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel ya di Eti. Baik sob, di kesempatan kali ini ya saya akan menjawab nih, ada yang request bagaimana pembandingan air akuarium di ikan predator. Nah nih sebelah, kalau ini sebelah kanan saya ya, ini ikan predatornya ikan arwana, arwana pino atau klesak. Kalau beli ini arwana lokal nih ya, Belitung punya klesak ya, airnya jernih, airnya bening. Ini juga diskus jernih bening. Gimana caranya agar ikan predator di akuarium ini bisa selalu jernih? Oke, yuk Indra Dosop. Baik sobat-sobat semua, ya, sebetulnya sama, pada prinsipnya sama antara ikan predator maupun ikan non predator. Katakanlah ikan arwana ini ikan diskus, ikan yang predator, yang ini bukan predator atau non predator. Sama saja, jernihnya sama saja. Dan pada prinsipnya sama, dan pada prinsipnya, prinsip terus nih, ya pada prinsipnya untuk penyusunan filternya juga sama, aturannya juga sama, ritualnya juga sama, ya. Nah, media-medianya juga sama. Kok sama semua? Ya sama, ya. Ya, filter sini pakai filter box filter, top filter, sini juga box filter, top filter. Kalau saya ganti dengan toples plastik, filternya ini juga pakai toples plastik, ya. Dulu pernah saya pasang Caldines, ini pakai Caldines juga, ya. Nah, cuma kadang-kadang bagaimana cara kita menyesuaikan takaran. Takaran, katakanlah penjernih air, takaran EM4, nah itu yang harus kita perhatikan. Kalau takaran itu berlebih, ini cepat nih hijau nih, ya. Kalau EM4-nya berlebih, ini cepat hijau, ya. Jadi kalau cepat hijau itu saya sudah siapkan lampu UV. Tapi alhamdulillah ini sudah berbulan-bulan nggak pernah hijau karena saya tidak berlebih menggunakan E4. Kemudian dalam kurun waktu 1 minggu itu rutin saya kuras. Jadi ini juga sudah mau dikuras dalam 1 minggu, ini sudah mau dikuras, ya. Ini juga dikuras. Nah nanti dikuras bersamaan dia semua akuarium di sini. Dalam 1 minggu, dalam kurun waktu 1 minggu ini semuanya dikuras, ya. Cuman kadang-kadang kalau kesibukan saya terlalu padat, itu biasanya saya hanya menguras akuarium saja, tetapi filternya ini tidak saya bersihkan, ada, ya. Nah, saya membersihkannya ketika waktu kuras yang kedua, 2 minggu artinya. Tapi itu jarang lah, ya. Itu kalau misalnya saya terlalu sibuk gitu ya, nggak bisa lah, karena mempercepat waktu gitu ya untuk menguras, sehingga filter-filternya tidak saya kuras atau tidak saya bersihkan, dan itu kejadiannya hanya sesekali saja. Tapi yang rutinnya, begitu akuarium saya kuras, filternya pun saya kuras. Nah, apa sih Om isi filternya? Sama. Isi filternya lengkap. Ada 3 komponen, 3 media, yaitu media mekanis, ya, atas media mekanis, kapas, capmat, kemudian media kimiawi, yaitu arang aktif atau karbon aktif yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah media biologis, yaitu biobol. Nah, itu teman. Jadi itu standar, standar, dan itu sudah memenuhi komponen, sudah memenuhi semua, ya. Artinya media mekanisnya ada, media kimianya ada, media biologisnya ada, udah cukup. Dan itu berhasil. Dan kemudian sobat-sobat semua, karena ini adalah akuarium-akuarium yang lama, artinya akuarium-akuarium ini di filternya itu sudah ditempati oleh bakteri pengurai atau bakteri baik. Kalau sobat-sobat yang baru punya akuarium baru, settingan baru, ya tentu agak berbeda. Kejernihannya pun berbeda. Katakanlah, Om, saya bening, tapi beningnya agak-agak gimana gitu ya dibandingkan punya Om ya. Iya, karena saya akuarium sudah tua, filternya sudah tua, airnya sudah matur, ya. Dan itu memang perlu proses waktu.
Tidak bisa dibandingkan dengan akuarium yang baru, settingan baru. Dia bisa bening, tetapi beningnya tentu akan berbeda, kualitas beningnya. Transparannya berbeda dengan air yang matur dengan kondisi akhirnya sudah tua. Banyak juga sobat-sobat, Om saya bening sih Om, cuman ada seperti putih-putih gitu, bintik-bintik putih ya. Iya, ya karena itu namanya airnya belum matur ya, belum terlalu tua. Jadi perlu proses waktu. Ya. Kalau sobat-sobat melihat akuarium di saya ini kalau misal ini lebih dihias lagi ya, lebih diperbagus lagi ya, oke saja dia. Karena pada dasarnya airnya itu sudah matur, airnya itu sudah tua, airnya itu sudah jadi. Ya. Nah, kalaupun ini misalnya Om kurang estetiknya, ya. Karena saya standar punya lah ya. Tidak ada apa hiasan ini, hiasan itu, standar punya saya. Ya saya hanya ya beginilah saya. Dari dulu sampai sekarang beginilah ya. Wah, kalau saya lihat sobat-sobat itu ya akuarium wah indah-indah ya. Ada dihiasi dengan kayu-kayu, akar-akaran, ada dengan batu-batu, wah indah. Tapi pada dasarnya airnya dulu, airnya itu matur ya. Sehingga antara hiasan-hiasan dalam akuarium itu dengan airnya itu nyambung gitu, bersinergi gitu ya. Ya. Kalau misalnya hiasannya bagus-bagus tetapi airnya tidak matur ya percuma. Nanti dia akan tetap agak berkabut begitu kelihatannya. Ya, tidak indah. Nah, sobat-sobat kalau perhatikan ini kalau sepintas lalu secara kejernihan keberingnya oke, jernih. Apalagi, jadi ini kita sudah punya konsep gitu, ini jernih. Nah, kalau sekarang kita konsepnya, kita mau memperindah akuarium dengan hiasan-hiasan ini ya, dengan substrat-substrat ini, dengan segala macam lah, aksesoris-aksesoris yang perlu ditambahkan di akuarium, silahkan. Itu malah lebih bagus, malah lebih indah. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita terima konsekuensinya gitu ya. Kalau kita banyak batu-batuan gitu ya, kemudian banyak kayu gitu. Nah, itu kan nanti airnya cepat kotor. Cepat kotornya begini maksudnya. Airnya itu nanti kalau kita sedot kotorannya, nah banyak kotoran-kotoran itu yang tertimbun atau tersembunyi di antara batu-batu celah itu. Nah, itu harus kita waspadai dan sobat-sobat semua harus lebih rajin lagi untuk membersihkannya karena kotoran-kotoran itu akan menjelma nanti menjadi amonia, menjadi racun buat ikan kita. Ya. Nah, kalau yang seperti saya ini polos-polos, ya karena rada malas. Ya, dulu pernah saya pakai batu-batuan, wah indah sekali ya, batu warna-warni, ada warna putih segala macam, pakai juga akar kayu segala macam. Cuman ya itu tadi, begitu 2 minggu udah kotor kan, wah begitu dilihat di bawah itu kotorannya banyak yang mampet di situ gitu ya, banyak yang tersumpat di situ. Nah itu harus ekstra lagi kita buang batunya lagi ya. Nah akhirnya saya males lah kayak gitu, apalagi lumayan banyak akuarium saya, bagi saya nih ya. Sehingga saya yang ambil sederhananya saja lah, polos-molos. Ya beginilah ya. Jadi itu ya sobat-sobat semua ya. Jadi kalau kebeningan air, ikan predator dan ikan non predator itu sama saja ya, asal kita punya media filter untuk kita persiapkan di filter kita agar bakteri baik tumbuh berkembang dengan nyaman dan bekerja dengan efektif. Oke, air kita bisa jernih. Demikian ya sobat-sobat semua, terutama sobat-sobat mula. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.